Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul yuflahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Toslah ayat mengakuyan deui. Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Ini nyambung ke ayat potongan terakhir ayat sebelumnya. La'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah, agar kalian berpikir di dunia dan akhirat. Mengajarkan kepada kita agar kita pola pikir dalam hidup kita selalu dua dimensi. Dimensi dunia, dimensi akhirat. Kalau kita berpikir hanya dimensi dunia, itu akhlak orang kafir. Orang Islam apalagi yang ahli ngaji, ahli zikir, tidak sepatutnya, tidak selayaknya pola pikirnya hanya orientasi duniawi.
Dalam konteks ayat-ayat ini terkait hukum, kemarin misalkan masalah khomer dan perjudian. Kalau saya jadi presiden, jangan pertimbangannya pertimbangan duniawi. Ini pajak menguntungkan, ini pariwisata, pertimbangannya duniawi. Ini bagus buat perekonomian, tapi presiden harus berpikir juga secara ukhrawi, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Termasuk para pemabuk, para pejudi, itu orang-orang yang berpikirnya hanya duniawi saja. Kalau mikirna ka ukhrawi, nanaonan meuli togel, ya. Keur miskin, ada uang lebih bukan diinfakkan tapi dibelikan togel. Kalau dihitung-hitung itu uang buat togel tina mun menang teh 3 bulan sekali. Jadi hakikatnya mah dia dapat untung sesudah mengeluarkan modal besar. Komo teu menang-menang, tapi selalu berharap menang. Itu karena pola pikirnya pola pikir duniawi, ya. Udah jelas dilarang agama, dilarang pemerintah, susulumputan ti DKM, susulumputan ti RT, kadang nyogok KRT, itu karena pola pikir duniawi. Termasuk dalam hukum-hukum lainnya, jangan ada pernah bahasa di kita waris bagi rata saja. Itu pola pikir duniawi. Mikirna ke akhirat atau barokah mual waris yang dibagi rata saja, menentang hukum Allah. Jangan ada pertimbangan biarlah riba juga, yang penting dapat untung, bisa usaha jalan. Coba mikirna ke akhirat, buat apa usaha jalan kalau ternyata di akhirat buntung. Dalam semua hal, ya. Dalam urusan rumah tangga, ya, kita mendidik anak harus selalu berpikir dunia dan akhirat, ya. Sampai hari ini saya pribadi sebagai guru kadang masih menemukan orang tua yang sok nutup-nutup pagorengan budakna nyumput di nu caang, ya, bersembunyi di balik terang. Harusnya kalau udah tahu anak salah jangan ditutup-tutup, sok babarengan lempengkeun, berpikirnya dunia akhirat. Buat apa ditutup-tutup di dunia? Kalau memang jangankan di akhirat, nanti di dunia nanti juga di masa depan rusak buat anak itu sendiri, ya. Selalulah saya sebagai dosen, sebagai guru harus berpikirnya ukhrawi. Buat apa saya hanya mengajar, nggak berani evaluasi. Itu kelemahan guru, banyak ya, rahasia umum. Malas untuk evaluasi. Karena seringkali ketika dievaluasi, anak-anak itu masih lemah. Jadi kudu balikan deui, ya. Target kurikulum tidak terkejar. Nanti kalau tidak terkejar dimarahi oleh kepala sekolah. Sieuna ke kepala sekolah, bukan kepada Allah. Pokoknya mah maju terus we. Kalaupun ada evaluasi, yang penting nilai. Padahal evaluasi itu artinya melihat value, nilai yang sudah tertanam di anak. Ini anak-anak tuh bener guys bisa bahasa Arab, bener guys bisa tahfidz, bener guys bisa matematika. Tak komo guru matematika mah jangan baiklah. Dah lumrah teu barisa matematika mah gitu. Maju terus, pantang mundur, ya. Padahal kalau niatnya ukhrawi, minimal atuh kan standar keberhasilan pendidikan itu 1,5 lah. Kalau dalam satu kelas itu 1,5 sudah paham, toleransi baru pindah. Jangan ini targetnya 2 pertemuan padahal anak-anak butuh 5 pertemuan. Butuh latihan lagi. Guru matematika kadang teu mikir ukhrawi, mikirna duniawi. Penting saya udah ngajar. Tapi kumaha budak bisa jeung teu paduli, ya.
Karena mengajar matematika sama dengan mengajar bahasa Arab, basul kutub, kudu diwuruk hiji-hiji. Lah, lama. Lah, nah gitu. Seperti dosen yang membimbing skripsi, itu harusnya dibimbing per halamannya, dibahas, diarahkan rujukannya, begini penelitiannya. Kadang malas, komus deadline, dosen malas, deadline teh 1 bulan lagi mau sidang. Nah, selalu penting sidang, penting lulus. Ketua jurusannya juga begitu, yang penting lulus. Karena kalau beda antara angka masuk dan angka keluar itu akreditasi jatuh. Akreditasi jatuh, bantuan bisa berhenti. Wah, enggak sih, lingkaran setan duniawi. Ya. Termasuk ya bapak-bapak dari mulai mensos sampai RT, cing atuh fakir miskin teh kuna teh dibantu, lain dipotong bantuanana. Harusnya bapak-bapak itu menambah. Mun kuduna BLT 1 juta teh leuwihan 1,5 juta. Imong adon dipotong disunat. Mikirna tong dunya wungkul, mikir jeung akhirat. Ridho teh tanu dipotong. Kapaksa. Ada cenah ridho kapaksa cok tanya. Mana ada fakir miskin? Fakir miskin itu 1 juta teh cukup. Kuduna teh BLT teh sarua jeung UMR 4 juta di kota Bandung mah. Minimal tuh teh bari can kabeli imah. Jang biaya ngontrak unggul kan di UMR itu 4 juta teh biaya ngontrak lain biaya jang meuli imah. Ya. Ini 1 juta mana cukup, dipotong deh. Dipotong nanti timimiti di luhur deh. Ya. Tiba batu bara, ya.Lepikeun ka handap. Di mana hatinya? Coba berpikirnya, jangan berpikir keuntungan diri sendiri. Ini kan saya juga capek. Saya udah memperjuangkan. Cing atuh mikirna dunya, tong dunya unggul akhirat. Matak naon jadi amal soleh. Peperihun mantuan teu. Atuh mantuan menggerakkan. Kan di Al-Qur'annya juga wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna. Kenapa tidak bergerak? Itu ayat sebagai peringatan. Kalau memang gak bisa memberi, minimal kita bergerak membantu adanya tunjangan makanan buat fakir miskin. Ieu mah mereh henteu ngadon nyunat. Atuh cenah da capek memperjuangkan. Ya, lagian banyak di level provinsi kota nu minta jatah. Atau mendek minta jatah tong jatah. Oh, kanu fakir miskin, ya. Mintalah sama orang-orang yang kaya, ya. Meskipun ya secara hukum anggrek korupsi gitu. Jadi tolonglah ya, kita orang Islam ahli ngaji mikirna tong dudunya wungkul, mikirna akhirat dalam semua aspek kehidupan. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Kul, jawablah, islahun, islah, berbuat yang terbaik islah itu. Lahum, bagi mereka, khairun, itu yang terbaik. Wa in, dan jika tukhalituhum, kalian bercampur dengan mereka. Dalam konteks ini harta ya, mohon maaf bukan bercampur dalam makna tanda kutip suami istri. Masa kabudak yatim doraka ini Cina. Kalian bercampur atau mencampur dengan mereka, maksudnya mencampurkan harta, menyatukan pengelolaannya. Susah dipisah dua dompet mah, disatukan saja. Fa ikhwanukum, maka statusnya sebagai saudara kalian. Di anak yatim itu sebagaimana saudara yang satu rumah ya, satu manajemen. Tapi wallahu, Allah, ya'lamu, mengetahui, al-mufsida, orang yang merusak, minal muslih,
daripada orang yang berbuat baik dan yang berbuat terbaik. Jadi jangan mentang-mentang disatukan pengurusan harta kita dengan harta anak yatim yang kita urus, kemudian kita seenaknya saja memakan harta anak yatim, ya. Terutama buat para pengurus panti asuhan, harus betul-betul real mana harta buat ngurus anak yatim yang dari donatur dan mana harta kita milik sendiri, ya. Jangan sampai mencari kekayaan di balik mengurus anak yatim, ya. Nah, itu Allah tahu mana yang mufsid, mana yang muslih. Walau Allah, dan seandainya Allah mau, la'anatakum, ya. Anittum itu, al-anat itu berat. Pasti Allah akan memberatkan kalian, yaitu melarang menyatukan harta anak yatim dengan harta kita. Kudu dipisah we. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha gagah lagi Maha bijaksana. Terkait mengurus anak yatim, ini memang kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, mungkin bagi kita yang awam nih ibarat buah si malakama, maju kena mundur kena, ya. Mundur kena bagaimana? Karena banyak ayat-ayat yang menyuruh kita mengurus anak yatim. Kalla bal tukrimunal yatim. Kenapa mereka yang hartanya banyak itu tidak memuliakan anak yatim? Memuliakan anak yatim yang Nabi sebutkan, ana wa kafirul yatim hataini. Saya dan yang mengurus, menjamin kafil itu. Menjamin apa? Menjamin hidupnya dari sejak kecil sampai dewasa, hatta idza balaghun nikah, sampai dia usia nikah meskipun belum nikah, maksudnya sudah mandiri, ya. Menjamin makannya, minumnya, pakaiannya, sekolahnya, menjamin mentalnya. Karena kan anak yatim juga mentalnya perlu dibangkitkan. Jangan dia merasa terpuruk gara-gara tidak punya orang tua. Orang lain punya orang tua, jalan-jalan, piknik, budak yatim itu kan jadi beban mental tersendiri. Jadi Nabi menyuruh kita kafil urus atau jamin, ya. Memang pernah ada di kita, ya, sebagian ulama yang mengharamkan panti asuhan. Karena panti asuhan itu jadi modus begitu, dan zaman Rasul nggak ada panti asuhan. Makanya punten, ya, di Persis nyaris tidak ada panti asuhan, ya. Kalaupun ada Darul Aitam walau alam masih ada tuh budak yatimna gitu. Tapi fatwa itu tentu bukan berarti kemudian anti mengurus anak yatim, maksudnya mulia. Jadi jangan kemudian anak yatim itu dibedakan, ya. Puntennya seperti orang tua ada panti jompo, itu kan secara mental merendahkan. Kenapa tidak diurus oleh anaknya? Nepikeun ka punten dipikeun. Kalau di barat mah sudah biasa, di Singapura biasa panti jompo itu. Orang-orangnya sibuk, ya udah dikirim ke panti jompo yang mengurus khusus gitu. Tapi kan di kita, ya, bagaimana begitu? Masa orang tua dikirim ke panti jompo? Ya, kurang lebih pola pikirnya seperti itu. Anak yatim itu jangan dibedakan. Kalaupun mengurus, uruslah oleh kita, ya. Jadikan anak angkat diperlakukan sama seperti anak kita sendiri. Jadi mentalnya terjaga. Almarhumah, ya, salah seorang guru saya, beliau mengurus anak yatim 3. Itu dari dulu paling gak mau kalau anaknya juga gak mau bagusnya.
ada acara santunan anak yatim paling gak mau. Kenapa cenah dede harus dibeda-bedakan? Seolah-olah merendahkan. Jadi yang memfatwakan, tapi fatwa itu sekarang sudah dinasah gitu ya. Boleh kaitannya darurat, ya. Bukan berarti kemudian Muhammadiyah melakukan yang haram, yaitu darurat sajalah, duniawi saja, kayak panti jompo disebut haram tidak, cuma ya kalau memang darurat ya, apalagi daripada orang tua nggak ada yang mengurus ya. Misalkan ada Singapura mah tuh udah salakina ke Singapura ke Australia misalnya, istrinya di Malaysia kan karena itu atau. Jadi nggak sepat ya mengurus orang tua. Nah, intinya adalah anak yatim itu diurus. Kalau memang harus dibikin panti, silakan bikin panti. Tapi pengurus panti itu harus sebagai orang tua, ya. Seperti ada di daerah Cipedes ya, itu ustadz pinter, soleh, anak yatimnya banyak. Saya semula nggak ngeh, di Pajagalan tuh anaknya banyak. Siapa orang tuanya? Ustadz Anu Sugande putra asli wae gitu. Si orang bukan gitu. Cetak asakrab jangan puntennya beda-beda wajahnya gitu. Ternyata sekarang tahu, oh jadi beliau itu mengurus anaknya dan memperlakukannya sebagai kakak adik, memanggilnya bapak ibu, jadi sebagai ayah dan dimasukkan ke kakak. Nah itu baguslah ya buat, jadi nggak dibeda-bedakan gitu. Nah itu di satu sisi kita harus mengurus anak yatim, meski tentu hati-hati ya. Ada hadisnya, kegelisahan keluarga sahabat, seorang istri sahabat ketika anak yatim itu laki-laki, kalau suami saya nggak ada kan dia bukan muhrim ya. Nah pertimbangan itu harus dipertimbangkan. Itu juga yang saya pribadi dengan istri saya masih belum lah, karena memang iman analitik ya, masih belum. Meski sebenarnya bisanya bangun di luhur gitunya, dan 5 lantai ge kuatin keneh imah teh gitu. Tapi pertimbangannya begitu, kalau anak perempuan bagaimana ke saya? Ya, harus ada pintu 2, harus ada tangga 2. Ya. Kalau dia anak laki-laki bagaimana ke istri saya? Karena statusnya bukan keluarga gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Makanya sempat ada fatwa oleh Nabi, susui saja ya, hadisnya itu susui saja, tapi istri Nabi sepakat itu khusus dia, bukan berarti yang lain. Atau yang kedua, maksud susui itu diperah asinya, diminumkan ke anak yang sudah dewasa itu agar statusnya sebagai anak. Jadi nggak ragap lagi kan. Jadi sebagai murim kalau sudah anak sepersusuan kan mustahil. Jadi boleh kan buka aurat terbatas, buka kerudung boleh. Tapi kalau tidak, bayangkan kalau misalkan ya saya mengurus anak yatim laki-laki, kemudian istri anak tadi masa memakai tiung, menarudang gitu. Ya itu mohon diperhatikan juga ya bagi yang mengurus anak yatim. Makanya yang aman itu kan yatimang dza maqrobah, anak yatim yang masih kerabat, anak kakak, anak adik, itu mah aman ya. Meskipun bukan anak sendiri, tapi kan ada hubungan kerabat itu jadi muhrim ya. Makanya yang dianjurkan oleh Al-Quran itu yatimang dza maqrobah, anak yatim yang masih ada kerabat, anak paman misalkan. Jadi hubungan mahramnya ada, nyeteragap. Lalu yang kedua, ini yang jadi malakam, maju juga kadang kena, mundur tidak ngurus dicarekan, kudu ngurus kan. Lalu mengurus maju kena juga. Kenanya apa? Di surat Al-An'am dan di surat Al-Isra jelas, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kalau pakai bahasa sederhananya, jangan berani-berani menyentuh harta anak yatim ya. Tong ditoel harta budak yatim. Di dalam surat An-Nisa, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum.
Jangan mengambil harta anak yatim untuk kepentingan kita. Ya. Jadi makan kita dan makan anak yatim itu harus beda uang. Jangan makan kita kemudian pakai harta anak yatim. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan dicampur yang jelek dan yang baik. Harta itu kan haram bagi kita. Harta kita halal, baik. Dicampur nggak boleh. Nah ini yang jadi pertanyaan para sahabat, wa yas'alunaka 'anil yatama. Susah cenah. Makanya di ayat berikutnya, di ayat 6 7-nya kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayyakbaru. Yang dimaksud itu jangan sengaja memakan harta anak yatim segera-segera cepat-cepat memeh manena gede ngaraknya geus gede tinggal diomongkeun habis gitu. Padahal ada ya. Maka kata Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia kaya tahan diri. Pisahkan. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau pengurus harta anak yatim itu fakir, silakan ikut makan harta anak yatim tapi dengan cara yang wajar. Jadi misalkan yang miskin dia nggak punya buat makan, yang ada cuma harta anak yatim, ngilu nyoceng boleh, tapi dengan yang wajar, jangan sambil menyelam minum air mumpung cokot kabeh hartana ya. Dan saya pernah tahu ada kasus ya, anak yatim yang nggak bisa bayar, terus dia punya harta, cuma hartanya ditahan oleh keluarganya. Da cenah ieu mah biaya jang nepikeun ka engke. Nyakeun we da ieu ge biayaeun bayar gitu. Jadi ternyata dipakai heula ku keluargana, dipakai modal. Dia hak dia untuk biaya sekolah enggak ada. Nah itu yang begitu-begitu hati-hati ya. Bahkan ya di Arab itu seringkali poligami itu dijadikan modus untuk mengambil harta anak yatim. Jadi kalau ada anak perempuan yatim kaya, orang tuanya kaya, itu paheula-heula menikahinya. Tujuannya apa? Agar bisa dapat harta anak yatim, kan jadi sebagai istri kan, ya. Dan tidak bayar mas kawin lagi. Makanya ada ayat kan di ayat tentang anak yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Itu kaitannya daripada poligami ke anak yatim yang dolim, nikahi yang lain saja. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau takut tidak bisa adil, geus hiji we. Aya raga sakitu aya harta sakitu aya nama tong mikiran poligami. Ya bukan tuh cenah di Al-Qur'an juga poligami itu ya tujuannya untuk anak yatim, pedah, randana, geulis, aya randana teu geulis mah alasan anak yatim bukan begitu maksud ayat itu ya. Memang kalau niat menikahi janda itu demi mengurus anak yatimnya bagus. Tapi hati-hati juga nikah ka ibuna teh kulantaran ibuna warisan ti salakina beungar, itu hati-hati. Dan itu banyak terjadi kan? Ya, sesudah menikah lagi ibunya boro-boro ngurus anaknya, ya. Fokus jadi ngurus salaki, hartana beak ku salakina, itu banyak terjadi. Nah, yang begitu yang dilarang oleh ayat itu tong poligami kadinya. Carilah yang lain yang tidak terkait anak yatim. Jadi ini yang maju benang ku ayat Al-Quran. Inilah yang jadi pertanyaan. Bagaimana ini? Para sahabat banyak yang bertanya, susah dibagi 2. Dulu belum zaman rekening, kalau sekarang udah zaman rekeningnya. Orang bisa pasang di BNI, hiji pasang di BSM, ya, BNI Syariah. Jadi puguh uang buat yatim masukkan ke sini, anak udah main HP, pindahkeun gitu. Kalau dulu kan mungkin belum disatukan, susah ngitungnya. Belum zaman pencatatan lagi, orang Arab
kurang bagus dalam pencatatan. Nah, maka ayat ini menjawab islahul lahum khair. Kalau islah di sini maksudnya yang terbaik, pisah itu yang lebih baik. Ya, jangan pernah kita sebagai pengurus anak yatim berani mencampurkan. Karena kalau sudah mencampurkan, kacoceng kalau aku mau ya, termakan. Tapi wa in tukhalitum fa ikhwanukum. Kalau memang susah, darurat, Allah tidak mau memberatkan kalian. Silakan anggap sebagai saudara saja. Tapi sebagaimana tadi disebutkan, falyakul bil ma'ruf, yang wajar, yang standar, jangan melebihi kewajaran. Dan kewajaran itu patokannya adalah adat dan akal. Pakai akal, cing. Nuki wajar tuh. Ai budak yatimnya yang punya harta, dia tidak mendapatkan hak hidupnya, dia yang mengurusnya, wah mumpang-mumpung. Itu sangat tidak wajar. Maka kata Allah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan ditutup dengan azizun hakim. Itu hakikatnya ancaman. Hati-hati, jangan berani-berani. Allah Maha gagah, Allah Maha menetapkan hukum dengan akurat, tidak mungkin salah. Ini kaitannya dengan ayat yang kemarin, masih tentang berkorban harta. Ya, jadi seperti tadi saya singgung, kita itu didorong oleh Al-Quran itu buat berkorban. Kan rukun Islam katilu teh zakat, mengeluarkan. Lain mikir teh bagian abdi mana, wah cepet pisan gitu. Termasuk bagi orang yang punya harta lebih, sok tah urus anak yatim. Apalagi kalau kita perhatikan surat Al-Ma'un, ciri sholat kita masih lalai kalau kita belum mengurus anak yatim. Minimal atulah sok mere jajan ke budak yatim gitu. Kalau kita punya harta sok aya wae nu leuwih tapi nggak pernah ada jatah buat anak yatim, itu berarti termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lain soal kalau bapak atau saya tara aya leuwih teh kurang wae, itu lain soal. Tapi kalau kita kadang ada harta lebih tapi nggak pernah ada masuk agenda anak yatim, aya harta leuwih pakai naon, pakai ulin, pakai mancing, pakai kacartil, peting-peting gitu. Saya baru tahunya peting. Oh, kacaringin tilu teh peting teh gitu. Nah, naonan wae teu apal. Ya boleh sekali-sekali, tapi seimbangkan dengan pengeluaran al-afwanya buat anak yatim, buat infak. Jangan sampai timpang. Kalau timpang berarti sholat dan zakat kita belum benar. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.